Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil 'azim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama menjadikan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat ibadah, ya. Nikmat iman Islam yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mari kita syukuri dengan menjalankan segenap perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita aturkan pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada rahimakumullah. Sebenarnya kan mohon maaf siogianya yang menyampaikan kultum kuliah subuh pada pagi hari ini adalah Ustaz Rizal. Beliau tidak bisa hadir, maka panitia memanahkan pada kami untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi harapan kita semua dalam menjalankan ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surah ketiga ayat 31. Yang ayat ini sering kita baca, sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah ajaran yang kubawa. Ya, maka insyaallah Allah akan mencintai. Bahkan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini turun berkaitan dengan kelompok, ya, ada dua atau berapa kelompok yang mengklaim bahwasanya mereka, salah satunya itu mereka lah yang paling mencintai Allah, ya. Yang satu mengatakan kamilah yang kelompok yang paling mencintai Allah. Di sisi lain kelompok lain juga mengklaim tidak, kamilah yang paling, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penyelesaian perdebatan demi perdebatan itu, sehingga turun ayat ini. Allah berfirman mengawali ayatnya dengan kalimat kul, katakanlah. Dalam Al-Quran setiap ada kalimat kul, tidak lain yang dimaksud, ya, adalah Rasul yang disapa di situ. Kul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, ya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ada syaratnya. Ya, dari sekian banyak syarat, syarat utama adalah fattabi'uni, ikuti aku. Ya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini rahimakumullah, dari ayat ini beberapa ayat yang menafsirkan atau menjelaskan lebih lanjut bagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu. Salah satunya firman Allah di ayat lain, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atau ayat yang lain pula, may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa menaati Rasul, sesungguhnya atau pada dasarnya ia adalah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Ya masuk rahimakumullah. Dalam mengikuti Rasulullah atau ittiba ya istilah dalam al-hadis itu, umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling tidak ada 3 kelompok. Ketika merespon ayat ini, maka umat Muslim ada atau umat Rasulullah ini terbagi kepada 3. Yang pertama ada umat Rasulullah, umat Islam yang mengikuti perbuatan beliau itu secara tekstual, ya, secara tekstual. Artinya apapun perbuatan, ya, beliau diikuti dan diamalkan sesuai pemahaman mereka. Seperti ya, tata cara berpakaian. Misalnya kaum laki-laki mengenakan jubah dan serban, sedangkan kaum perempuan mengenakan cadar dan lain sebagainya. Ya, mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW merupakan bid'ah dhalalah. Ya, apapun bentuknya. Nah, ini kelompok umat Islam yang memahami sunnah dari sebatas tekstual saja. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, sisi lain ada umat yang memahami hadis ini, mengambil dan mengikuti hanya berangkat dari keinginan hawa nafsu saja. Seperti ketika Rasulullah diriwayatkan beliau memiliki lebih dari 1 istri, maka sebagian umatnya juga mengikuti. Padahal dalam hadis itu terbagi 3 juga. Ada hadis bahwasanya ketentuan-ketentuan yang dicontohkan Rasul itu sifatnya harus dilaksanakan. Ya, seperti persoalan ubudiyah paling tidak. Yang kedua ada hadis atau sunnah Rasul yang bersifat keduniaan, ya, dan sifatnya tentu bisa kedua kemungkinan, bisa sunnah, bisa mubah atau boleh. Ada juga khasais, kehususan yang tidak bisa diterapkan, dicontoh oleh umatnya. Seperti salah satu tadi, Rasulullah mensyariatkan bagaimana utusannya ini Rasulullah SAW memiliki lebih dari 1. Ada tujuan syariat yang ada di dalamnya. Begitu pula ketika Nabi diperintahkan untuk melaksanakan beragam ibadah sunnah menurut kita, tapi menurut Rasul itu merupakan kewajiban. Nah, begitu seterusnya. Kembali ke masalah tadi, ada 3 kelompok umat yang memahami sunnah itu. Yang pertama tadi itu yang secara tekstual saja, ya. Kemudian yang kedua melihat dari kepentingan, keinginan hawa nafsu saja. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kelompok yang sifatnya moderat, ya, yaitu mereka yang memahami perbuatan Nabi dengan mengaitkannya dengan konteks atau dengan teks-teks lain dari Al-Quran dan hadis, atau dengan mengadopsi pemahaman para sahabat terhadap perbuatan yang dimaksud. Nah, kelompok ini membagi perbuatan Rasul alaihissalam menjadi beberapa kategori. Pertama, jamaah rahimakumullah, yang berupa tabiat kemanusiaan yang diistilahkan dengan al-af'alul jibiliyah, atau kebiasaan manusia, ya, adat istiadat insaniyah, seperti cara berdiri, duduk,
makan, minum, tidur dan berjalan. Nah, ini perbuatan hukumnya mubah dan kita tidak diwajibkan untuk mengikutinya kecuali sekali ada catatan di sini jika ada dalil yang mensyariatkannya. Nah, termasuk kategori ini perbuatan Nabi yang muncul berdasarkan pengalaman pribadi dan eksperimen urusan keduniaan berupa perdagangan, pertanian, strategi perang dan resep obat suatu penyakit. Perbuatan ini bukan merupakan syariat, karenanya tidak wajib diikuti. Contohnya Nabi SAW melarang penduduk Madinah untuk tidak mengawinkan pohon kurma. Akibatnya pohon kurma dimaksud mengalami gagal panen. Ya, sehingga kemudian Rasul bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti akan urusan-urusan duniamu. Itu yang pertama. Poin yang terkait sikap umat yang ketiga ini. Melihat dari konteks, ya. Ini rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dikhususkan pada Nabi, seperti bolehnya menyambung puasa. Seperti dari kita di awal kita singgung bahwasanya yang bersifat khususan kepada Nabi, ya, seperti puasa terus menerus, ya, wisal kalau tidak salah itu maknanya. Bolehnya menikah, yang sudah juga kita sampaikan, lebih dari 4, ya, perempuan dan sebagainya, termasuk sholat duha, witir dan sebagainya, yang bagi kita merupakan sunnah namun bagi beliau merupakan kewajiban yang harus beliau laksanakan. Nah, ini tentu hukumnya kita tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga, perbuatan tidak termasuk dalam kedua kategori di atas, tetapi bertujuan menyampaikan syariat Islam. Ini pun ada dua, jamaah rahimakumullah, ada dua macam. Pertama, jika perbuatan ini memperjelas, ya, keglobalan, ya, keumuman ayat Al-Quran, yaitu maksudnya membatasi kemutlakannya atau mengkhususkan keumumannya, maka hukumnya mengikuti hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Contohnya tata cara sholat Rasul yang merupakan penjelasan atas ayat aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Timbul pertanyaan, bagaimana cara sholat yang dimaksud? Maka Rasulullah memberikan teladan, memberikan contoh melalui hadis qauliyah sekaligus hadis fi'liyah. Hadis berupa ucapan seperti tadi, taraktu fikum sallu kama ra'aitumuni usolli. Satu sisi Rasulullah menyampaikan secara lisan, ya, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Satu sisi dengan ucapan memperjelas. Kemudian yang kedua, tentunya tidak hanya sekedar informasi, namun hadis itu bermaksud bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi hal yang harus dilaksanakan. Nah, ini termasuk hadis fi'aliyah, sebagaimana hadis pelaksanaan tata cara ibadah haji dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Jadi tata cara dan praktik salat Rasul yang merupakan penjelasan atas perintah salat tadi yang masih bersifat umum, syarat yang wajib diikuti oleh seluruh umatnya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, jika perbuatan tersebut tidak berupa penjelasan atas ayat Al-Quran, maka ada kalanya diketahui hukumnya atau ada kalanya tidak. Nah, jika diketahui hukumnya, maka hukum itu juga menjadi berlaku bagi umatnya. Tetapi jika perbuatan tersebut tidak diketahui hukumnya, maka ada dua kemungkinan, yaitu terdapat sifat pendekatan diri, ya, kepada Allah, ya, taqarrub atau qurbah, atau tidak. Jika terdapat sifat pendekatan diri atau qurbah, hukum mengikutinya adalah sunnah, tidak wajib.
seperti sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasul yang kita bahas sebelumnya, itu menjadi kewajiban bagi beliau, namun hanya sebatas sunnah bagi umatnya yang mau melaksanakan. Namun jika tidak dikemukakan sifat pendekatan diri seperti jual beli, persoalan muamalah dan akad muzaraah, mengikutinya hanya sebatas mubah. Jadi di bagian akhir ini rahimakumullah, sifat sunnah ini sifat dua kemungkinan, bisa bersifat sunnah atau bisa paling tidak sebatas mubah. Dilihat dari konteksnya, apakah ini bersifat muamalah atau bersifat ubudiyah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama terkait hal ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara atau memanjangkan jenggotnya. Apakah hal itu merupakan sunnah yang harus diikuti ataukah hanya sebatas tradisi saja? Nah, dalam hal ini sebagian ulama menegaskan bahwa memanjangkan jenggot itu merupakan sunnah Rasul yang perlu diikuti. Mereka berpedoman pada sabda Rasul yang lain, khusus sarib wal uqukul lahib. Artinya potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa memanjangkan jenggot merupakan kebiasaan Rasul dan orang Arab pada umumnya, sehingga tidak harus diikuti oleh umatnya. Mereka berargumentasi bahwa illat atau alasan perintah memanjangkan jenggot tersebut adalah agar berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi dan bangsa non-Arab yang suka memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Dari kedua pendapat tersebut, jamaah rahimakumullah, Syekh Abu Zahra memilih pendapat kedua, yaitu memelihara jenggot hanyalah sebatas tradisi semata, bukan merupakan bagian dari syariat Islam. Namun jamaah rahimakumullah, dipahami, ketika kita mencintai seseorang, termasuk mencintai Rasul, salah satu wujud kecintaan kita yaitu bagaimana kita mengikuti semua hal yang positif pada diri beliau. Mungkin ini catatan terakhir dari penjelasan-penjelasan tersebut. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah, ar-ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.